Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas B akan membawakan materi tentang pencegahan dan pengendalian ISPA. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membacakan topik pembelajaran pada kali ini. Yang pertama ada pengertian ISPA, dilanjut dengan penyebab ISPA, lalu klasifikasi ISPA, tanda dan gejala, cara penularan, lalu cara penanganan, cara pencegahan, etika batuk, dan kapan harus ke pelayanan kesehatan. Adapun anggota kelompok yang menyusun video. Yuk teman-teman, kita mulai pembahasannya. Jadi, topik kita kali ini mengenai ISPA. Teman-teman di sini udah ada yang tahu belum, ISPA itu apa sih? Jadi, menurut WHO, ISPA merupakan penyakit saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh agen infeksius yang menimbulkan gejala dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari. Penyakit ini ditularkan umumnya melalui droplet. Namun, berkontak dengan tangan atau permukaan yang terkontaminasi juga dapat menularkan penyakit ini loh. Lalu apa saja sih penyebab ISPA? ISPA disebabkan oleh bakteri, virus, dan rickettsia. ISPA bagian atas disebabkan oleh virus, sedangkan ISPA bagian bawah disebabkan oleh bakteri dan virus. Selanjutnya, kita bahas klasifikasi ISPA. Menurut WHO, ISPA diklasifikasikan berdasarkan lokasi anatomik dan golongan umur. Berdasarkan lokasi anatomik, ISPA dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ISPA atas, contohnya itu ada batuk dan pilek. Yang kedua ada ISPA bawah, contohnya pneumonia. Selanjutnya, berdasarkan golongan umur, dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama ada kurang dari 2 bulan, dan 2 bulan sampai 5 tahun. Tanda dan gejala ISPA. Apa sih tanda dan gejala dari ISPA? Yuk kita cari tahu. Tanda dan gejala ISPA dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ISPA ringan, sedang, dan berat. ISPA ringan: batuk, suara serak, pilek, dan demam. ISPA sedang: pernapasan cepat, suhu badan tinggi, tenggorokan merah, timbul bercak-bercak merah di kulit, telinga sakit, dan pernafasan berbunyi. ISPA berat: bibir atau kulit yang membiru, pernafasan berbunyi, anak tidak sadarkan diri, dan sela iga tertarik ke dalam pada saat bernafas. Cara penularan ISPA. Menurut Kemenkes, ISPA dapat menular melalui droplet, kontaminasi tangan, dan aerosol pernapasan yang infeksius dalam jarak dekat. Selanjutnya, ada cara penanganan ISPA. Cara penanganan ISPA ini dibagi menjadi dua, ada pengobatan mandiri dan pengobatan medis. Yuk kita bahas dulu yang pengobatan mandiri. Jadi, yang pertama itu ada lakukan kompres hangat pada daerah wajah. Untuk apa sih? Agar pernafasan lebih nyaman. Lalu, yang selanjutnya ada menghirup uap dan berkumur dengan air garam. Pengobatan mandiri yang selanjutnya yaitu perbanyak minum. Untuk apa sih kita perbanyak minum? Yaitu untuk menggantikan kehilangan cairan. Setelah kita membahas pengobatan mandiri, yuk kita beralih ke pengobatan medis. Jadi pengobatan medis ini ada dua nih teman-teman. Yang pertama ada pemberian dekongestan, yaitu agar hidung kita tidak tersumbat. Lalu selanjutnya ada memberikan analgesik. Nah ini untuk mengurangi demam dan nyeri. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah ISPA. Cara yang pertama yaitu dengan konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Kedua, rutin berolahraga. Ketiga, istirahat yang cukup. Keempat, minum air putih yang cukup. Kelima, jaga kebersihan lingkungan. Keenam, rajin mencuci tangan. Ketujuh, hindari orang yang sakit. Dan yang kedelapan, gunakan masker bila ada paparan debu atau saat dekat dengan orang yang bergejala ISPA. Selain itu, kita juga perlu mempelajari etika batuk sebagai cara pencegahan ISPA. Yuk, kita belajar etika batuk.
Menurut Kemenkes RI tahun 2022, etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Jadi bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain. Tujuannya yaitu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas atau droplet dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Ada 4 cara menurut Kemenkes RI tahun 2022. Yang pertama, tutup hidung dan mulut dengan menggunakan tisu atau sapu tangan atau lengan dalam baju ketika batuk dan bersin. Yang kedua, segera buang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Yang ketiga, cuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol sesuai prosedur. Dan yang keempat, gunakan masker. Kamu perlu segera pergi ke rumah sakit jika gejala tidak kunjung membaik atau bahkan memburuk. Pertolongan medis perlu segera diberikan jika ISPA disertai dengan perparahan gejala telah berlangsung selama lebih dari 3 minggu. Berikut adalah gejala perparahan dari ISPA. Yang pertama ada batuk dengan darah, kemudian flu dengan hidung tersumbat, sesak nafas, menggigil, demam, hingga kehilangan kesadaran. Thanks for watching.